Hai guys, pagi hari ini kita akan melakukan perjalanan partai pertama, yakni kita akan mengunjungi sejarah Vietnam, dan yang kemudian kita juga akan jalan-jalan ke Barembang, ya bang? Barelang. Barelang bukan Barembang, Barelang. Dan setelah itu kita juga akan pergi ke masjid apa tadi? Masjid Syekh apa itu? Syekh Sinar. Dan yang kemudian pagi ini kita juga akan ke Nagoya, dan kemudian kita juga ke Welcome to Batam. Oke guys, hari ini saya akan bacakan tur Batam kita. Yaitu pertama kita akan menuju Camp Vietnam. Di sana ada sejarah perkampungan Vietnam, yang kemudian kita menuju jembatan Barelang Batam. Nah, setelah itu kita makan siang, akan disajikan makanan seafood, dan kemudian setelah itu kita wisata religi, yakni pergi ke Masjid Sultan Riyad Shah. Dan selanjutnya kita menuju Costarina Batam dan menuju Welcome to Batam, dan terakhir kita akan shopping ke Nagoya. Nah, seperti apa keseruan perjalanan kita pada hari ini guys? Ikuti terus perjalanan kita hanya di Muhammad Samin Channel. Semuanya ada di sini. Kita di Aston ini kita akan dijemput oleh pihak travel. Hari ini sampai jam 9 malam nanti kita seputaran kota Batam. Yang jelas pagi ini kita ke sejarah Vietnam di Barelang terus ke dalam. Setelah itu nanti siangnya kita apa dulu, makan seafood, kemudian mutar di beberapa objek wisata di Batam. Terakhir kita shopping di Nagoya Center. Baru besok paginya kita menuju Pulau Bintan dan mengikuti travel wisata di Pulau Bintan, nginap di sana. Kemudian kita malamnya bakar-bakar seafood di hotel berbintang 5 di sana. Baru Senin pagi kita balik. Oke. Ciao. Siap. Oke guys, masih bersama Bang Teddy Wabian. Kita masih di suasana kota Batam, menikmati indahnya kota Batam. Ya, yang mana di pagi hari ini kita sedang happy-happynya, semangatnya untuk melanjutkan perjalanan pada siang hari ini. Bersama ibu yang menikmati suasana di kota Batam, ketika hari kita nonton jam 3 malam dan mau dan sebagaimana macam biasa makan seafood. Sekarang kita lagi ke kampung Vietnam, yang mana si Rambo dulu pernah tentara di Vietnam. Sekarang kita sampai ke sana melihat sejarah apa yang terjadi. Oke, saksikan kami pukul 9 ini. Kita memang melahirkan
Oke, terima kasih guys, sampai jumpa next berikutnya. Ya, kita akan mewawancarain salah satu investor kita dari Malaysia. Hai Pakcik, apa kabar? Kabar baik. Apa agenda kita hari ini? Agenda kita hari ini, insya Allah kita meningkat batam. Dia? Kemudian rencana kita mau pergi ke Marelang. Marelang? Iya. Ke Marelang. Di mana tu? Kita dulu sering berkunjung lah. Lihat Marelang, Garang, dan Rempang. Itu sebuah pulau yang menghubungkan Batam dan Garang dan Rempang. Dahulu tahun 97 kalau nggak salah, itu ada peneliti Vietnam, orang-orang siang, karena pulang kembali ke negeri asalnya. Negeri asalnya. Di sana waktu itu kita masih di Batam lah. Masih di Batam. Nah, kita dari Malaysia sering-sering pergi kunjung ke Batam, Indonesia, melihat saudara kita. Pakcik, waktu kejadian itu Pakcik udah usia berapa Pakcik? Wah, ini waktu orang siang mau dipindahkan ke negara ini, itu ada lagi yang PBB, kita masih remaja, masih hangat-hangatnya untuk bermain-main ke daerah lain seperti Australia, Malaysia, negara asal, dan Thailand, dan China. Begitu sudah. Nanti Boleh tunggu apa manfaatnya kita ke sana Pakcik? nah, ini adalah perjuangan PBB supaya tahu bagaimana saudara kita manfaatnya, bagaimana dulu memperjuangkan kemanusiaan.
Mas Joko, Mas Dino, Mas Udin, Mas Jamal, Mas Dani, Mas Dino. Jadi di sini men, ini adalah museum. Dari museum ini kita melihat Kehidupan. Hah? Kehidupan orang di Vietnam. Ya, kehidupan orang Vietnam. Mereka salah satu bukti sejarah keganasan akibat perang sebuah negara. Makanya untuk penyelamatan, untuk survive, mereka lari kemana-mana. Dan beberapa negara juga, salah satunya Indonesia, kebetulan di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Riau. Dan di museum ini kita akan bisa melihat mulai dari kedatangan mereka dengan kapal perahu kayu seadanya, seperti itu perjuangannya untuk sampai ke sini. Dan perahu itu sudah dibawa ke darat, dijadikan semacam monumen. Dan hari ini kita lihat tadi kapal kayu itu sudah hancur. Bagaimanapun juga dia terbuat dari kayu, sekarang sudah diganti dengan semen supaya bertahan lama. Nah, di sini kita lihat peranan UNHCR dari organisasi resmi PBB bersama dengan pemerintah daerah setempat, pemerintah Republik Indonesia, dan beberapa negara sahabat seperti Australia, Amerika yang aktif untuk mengawasi para pengungsi Vietnam ini. Dan pengungsi ini mulai dari tahun 1975 sampai 2005 kita lihat sudah mulai proses pemulangan. Dan dari cerita para petugas di sini kita lihat karena sudah lama mereka sudah nyaman di sini, ingin hidup selamanya di sini, tapi tentu politik di negaranya tidak memungkinkan dia tetap berada di sini menjadi warga negara Indonesia, dan juga politik lokal Indonesia juga tidak mengharuskan dan tidak mengirim mereka bertahan. Bagaimana sederhananya kapal-kapal Ini kapal saat dia mendarat di Pulau Riau ya? ya di Kepulauan Riau. Iya. Ini betapa sederhana kapal-kapal yang terbuat dari bambu, dari kayu seadanya. Walaupun ini berupa lukisan, inilah gambarannya. Bagaimana luar biasanya perjuangan manusia untuk bertahan, survive. Dan ini kita lihat daya tampung sebuah kapal itu sudah tidak memadai, tapi untuk bertahan hidup apapun dilakukan. Dan kita lihat luar biasa. Nah, ini gambar-gambaran kapal-kapal sederhana yang terbuat dari bambu, kayu seadanya. Dan ini juga membuktikan bahwasanya penduduk Vietnam itu memang adalah pelaut sejati, sama dengan masyarakat Indonesia, terutama Bugis atau Makassar.
sebagai pelaut-pelaut tangguh mengarungi samudra. Nah ini padatnya, ini jumlahnya bukan ratusan, ini ribuan. Ribuan ya. Berarti yang tinggal di sini waktu itu ya ribuan ya. Ribuan. Ini bukan ratusan, bukan puluhan, tapi ribuan yang datang ke sini. Nah, pemerintah Indonesia welcome, pemerintah daerah juga welcome. Mereka nyaman ketika pemerintah mereka ingin memulangkan mereka ada perlawanan, tapi karena kerjasama yang baik antara pemerintah negara Vietnam dengan Indonesia, akhirnya mereka bisa dipulangkan kembali. Oke, coba Anda ceritakan sedikit terkait masalah museum ini. Oke, berawal dari konflik negara Vietnam, baik politik, sosial, ekonomi, dan mereka terancam masyarakatnya. Ada sekelompok masyarakat yang belayar keluar dari negaranya mengamankan jiwanya dan keluarganya. Iya. Kemudian dalam perjalanan mereka ketemu dengan pemerintah PBB, kemudian mereka dikawal mencari suaka ke Indonesia, kemudian bertempatlah di Pulau Galang ini. Pulau Galang ini ya. Dalam berjalannya waktu mereka dibiayai oleh baik pendidikan, ekonomi, kesehatan, dibiayai oleh PBB. Nah kemudian tahun 1997 mereka menurut hemat PBB negaranya telah aman, baik ekonominya, baik sosialnya, baik politiknya. Nah PBB menginstruksikan bahwa pengungsi Vietnam ini akan dipulangkan ke negaranya masing-masing. Iya. Nah, konon katanya ada yang tidak mau dipulangkan, ada yang bunuh diri, ada yang dilarikan oleh warga sini, dijadikan istri. Itu konon katanya. Konon katanya ya. Ada yang bisa dibikin KTP sini, makanya mereka bisa merantau ke Malaysia dan menjadi TKI. TKI waktu itu ya. Inilah mereka ini adalah saudara kita juga, tapi mereka banyak menganut agama Kristen, Kristiani. Nah inilah peninggalan yang ada di Pulau Galang dan bentuk sosial kemanusiaan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap Vietnam ya. Pemerintah Vietnam ini yang telah mencari suaka dalam bentuk wilayah tempat sebagian tanah Galang ini ditempati oleh pengungsi Vietnam ini. Ini adalah bukti-bukti peninggalan sejarah mereka. Kemudian mereka diberikan pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan sebagai lainnya. Ini bentuk kesuksesan Indonesia yang bergabung di PBB membantu pengungsi Vietnam waktu itu.